Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin sekalian, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana sih caranya kita untuk mencintai Al-Quran? Setelah kita membaca Al-Quran, mempelajari tajwid Al-Quran, dan setelah melakukan semua itu, kita masih merasa biasa saja pada saat membaca Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran? Berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, kita mesti belajar apa saja keistimewaan Al-Quran yang nantinya akan menjadi manfaat bagi kita. Dan itu akan menjadi motivasi untuk kita untuk mencintai Al-Quran. Saya akan sebutkan salah satu keistimewaan Al-Quran yang terbesar bagi saya. 1. Al-Quran dapat menjadi sarana terbaik bagi kita untuk memberikan bakti kita kepada kedua orang tua. Itu akan menjadi salah satu motivasi terbesar bagi kita. Ayah yang sudah memberikan keringatnya untuk kita, memberikan kerja kerasnya untuk kita, dan di ujung nafasnya dia memeluk kita dan meminta maaf. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengantarkan kita ke sekolah. Ibu yang sudah berjuang dengan keringatnya, dengan darahnya, dan juga air matanya untuk memberikan yang terbaik bagi kita, berusaha agar kita tetap bisa makan, berusaha agar kita bisa tetap melanjutkan sekolah. Dengan semua perjuangan mereka yang keras kepada kita, apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Jika kita hanya memberikan harta dunia kepada mereka, orang kafir pun bisa memberikannya kepada mereka. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, yaitu Al-Quran. Karena kita sudah disebutkan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24. Pada saat kita akan masuk ke surga nanti, akan ada seseorang yang masuk ke surga nanti. Dia akan disuruh nanti terlebih dahulu. Dia akan dihiasi oleh gelang-gelang emas di tangannya, lalu diberi mahkota di kepalanya, lalu dia diberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepadanya. Dia akan masuk ke surga Aden. Selepas dia diberikan penghormatan seperti itu, dipanggillah kedua orang tuanya. Orang tuanya akan diberikan mahkota emas yang sangat bersinar, dan sinar tersebut melebihi sinar mentari yang masuk ke rumah kita. Tidak hanya orang tuanya saja, istrinya, anak-anaknya, neneknya, seluruh keluarga besarnya akan diberi penghormatan seperti itu. Dan pada saat dia ingin masuk ke dalam surga Aden, dia akan diberi penghormatan oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat tersebut akan menunggu berjejer di depan pintu surga Aden dan memberikan penghormatan kepada mereka. Itu adalah salah satu keistimewaan terbesar dari Al-Quran kepada kita. Hanya itu saja? Ada lagi. Al-Quran bisa membuat seseorang yang tadinya tidak ada nilainya di mata Allah menjadi sangat mulia di matanya. Banyak di sekeliling kita, bukti-buktinya di sekeliling kita, orang yang seperti itu. Orang yang awalnya tidak tahu arah jalan hidupnya, tersesat, tidak tahu harus berbuat apa, tidak memiliki tujuan hidup. Setelah dia membaca Al-Quran, dia memiliki arah dalam hidupnya. Karena apa? Dia memiliki pedoman di tangannya, dan dia menjadi sukses, tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Itu adalah salah satu bukti yang ada di sekitar kita dari keistimewaan Al-Quran. Lalu apa lagi? Bagi pelajar,
Al-Quran dapat membuat otak kita menjadi lebih cerdas. Mungkin bisa jadi 3 atau 10 atau 50 kali lipat sebelumnya. Dengan cara apa Al-Quran bisa membuat kita menjadi pintar? Banyak orang yang sudah membaca Al-Quran namun tidak dapat bukti dari syafaat, dari manfaat ini. Al-Quran, dengarkan. Jika kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, entah itu di masjid atau itu di sekolah, dan itu diputarkan berulang-ulang kali, maka secara otomatis otak kita akan mengingat lantunan ayat tersebut berulang-ulang, dan dia akan lama-kelamaan akan menempel di dalam kepala itu. Tidak hanya pada saat mendengarkan, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, ketika kita menghafal ayat suci Al-Quran, sebutlah kita menghafal surat An-Naba, kita membaca itu tersebut mengulang-ulang, terus berulang-ulang, dan lama-kelamaan akan menghafal, dan itu akan mempengaruhi nantinya pada saat kita mempelajari materi pelajaran. Dari membaca Al-Quran secara berulang-ulang, nantinya ketika kita akan membaca suatu materi pelajaran hanya 2 atau 3 kali pada saat kita membaca, itu sudah akan otomatis tertempel di kepala kita. Entah itu bahasa Indonesia, matematika, ataupun fisika, atau yang paling susah kimia, itu akan menjadi mudah jika kita membaca Al-Quran. Banyak lagi keistimewaan Al-Quran di sekitar kita yang kita tidak sadari. Jadi oleh karena itu, hadirin sekalian, kawan-kawanku sekalian, marilah kita mulai untuk mencintai Al-Quran. Marilah kita membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat saja. Dari 1 ayat menjadi 5 ayat, dan 5 ayat menjadi 10 ayat, dari 10 menjadi 1 surat, dari 1 surat bisa menjadi 1 juz, dari 1 juz bisa jadi 30 juz. Dan lama-kelamaan kita akan terus menghafal Al-Quran hingga akhir hayat kita, karena itu adalah hanya satu-satunya pedoman hidup kita dalam dunia ini. Terima kasih semuanya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.